Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bersama dengan saya Fajri Anazaratul Jannah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas akhir saya semester 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu dengan dosen pengampu yakni Profesor Toto Soeharto. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang dibuat oleh Abdul Karim, salah satu mahasiswa IAIN Kudus. Baik, untuk jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Dan jurnal ini terdiri dari 17 halaman, yakni dimulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, penjelasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, untuk selanjutnya yakni sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Apa saja sejarah perkembangan ilmu pengetahuan? Seperti yang terdapat dalam jurnal, eksistensi ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya, teman-teman. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sendiri itu memiliki proses yang sangat panjang sekali. Dari proses yang sangat panjang tersebut, maka tumbuhlah dan berkembanglah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu. Kemudian dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terbagilah proses sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa fasenya tersendiri. Dan sudah pasti dari setiap fase-fase tersebut memiliki sesuatu hal yang baru dan karakteristiknya tersendiri pada setiap masanya. Kemudian karakteristik tersebut timbul dari apa? Karakteristik tersebut timbul karena adanya pergumulan budaya dari adanya dinamika sosial. Kemudian karakteristik tersebut muncul tidak lepas halnya dari beberapa unsur, teman-teman, seperti unsur-unsur sosial, kemudian budaya dan politik. Dan pada jurnal ini periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 periode, yakni yang pertama periode Yunani kuno, yang kedua periode Islam, yang ketiga periode Renaissance dan modern, dan yang terakhir yakni periode kontemporer. Untuk selanjutnya yakni sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah idealismenya adalah suatu rekam jejak berupa rentetan peristiwa yang telah terjadi yang berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi yang sesuai dengan fakta yang ada tanpa adanya distorsi, teman-teman. Apa itu distorsi? Distorsi itu seperti penyimpangan dari faktanya. Kalau menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya tentang pengantar ilmu sejarah, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang lebih lanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoristis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban bangsa Yunani kuno. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini didukung oleh beberapa faktor, teman-teman. Faktornya itu diantaranya seperti mitologi bangsa Yunani, kemudian kesusastraan yang sudah ada sampai ke timur kuno. Itu 2 faktor yang sering dibahas di beberapa penjelasan buku-buku tentang faktor-faktor di mana Yunani kuno menjadi suatu landasan teoristis perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang terjadinya perkembangan pola pikir manusia. Jadi pada masa itu, pada setiap periodenya, manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda, dan pola pikir tersebut semakin meningkatnya periode semakin berkembang, di mana perkembangannya itu mencapai pada lebih proaktifnya manusia dan lebih kreatifnya manusia untuk menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajiannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno. Sebelum masuk periode Yunani kuno, bangsa Yunani kuno memasuki pra-Yunani kuno, di mana pada masa itu terjadi sekitar 4 juta tahun yang lalu sampai dengan 20.000
20.000 tahun sebelum Masehi, di mana pada masa pra-Yunani kuno itu terjadinya dogma-dogma gereja, banyaknya pemahaman-pemahaman gereja yang kurangnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan mulai berkembangnya ilmu pengetahuan pada bangsa Yunani kuno pada masa 6 sebelum Masehi, di mana mulai bermunculannya ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno seperti Thales, Socrates, Aristoteles, kemudian Pythagoras dan Plato. Kemudian kita masuk kembali pada abad periode Islam. Pada abad periode Islam, saya teringat pada salah satu dalil dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang dapat kita jadikan salah satu landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik pada masa periode Islam ini, bangsa Eropa dan bangsa Barat memasuki salah satu fase, yaitu the Dark of Age. Nah, kemudian pada masa periode Islam ini terjadinya sekitar abad ke-6 sampai dengan 7 Masehi. Pada masa ini Islam menjadi salah satu tonggak, salah satu obor pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan hampir di berbagai belahan dunia. Dan mulailah bermunculan beberapa ilmuwan muslim seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Rus, Al-Biruni, dan Al-Kindi. Dan kita beralih kemudian pada abad Renaissance. Nah, pada masa periode Renaissance, baik sebelum kita memasuki pada masa periode Renaissance, kita akan membahas tentang pemikiran rasionalisme dari Ibnu Rus. Pada pemikiran beliau terdapat salah satu pemikiran rasionalismenya yang menjadi salah satu penyebab, yang menjadi ilham bagi orang Barat pada abad ini, pada abad pertengahan. Hal itu sebagai semangat yang membangun kembali peradaban mereka yang telah mati, yang telah terkubur sudah berabad-abad lamanya. Sehingga hal ini menjadi motivasi bagi bangsa Barat pada pemikiran rasionalisme Ibnu Rus. Kemudian bangsa Barat mulai bangkit pada masa Renaissance. Dan salah satu sejarawan yang mengungkapkan, yang memberi nama Renaissance, yakni adalah Michelet. Kemudian Renaissance ini adalah era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan. Salah satu Michelet memperiodekan Renaissance ini terjadi sekitar abad antara 16 sampai dengan 17. Ya, ciri-ciri Renaissance itu apa aja? Ciri-ciri Renaissance ini yang kita ketahui yaitu dengan adanya sifat humanisme, kemudian rasionalisme, sekularisme, empirisme, dan yang terakhir yaitu seperti yang kita ketahui dari awal, yaitu pemikiran rasionalisme. Dan selanjutnya kita masuk pada abad periode kontemporer. Pada periode kontemporer itu seperti apa aja? Periode kontemporer ini terjadi pada abad ke-20, teman-teman, di mana pada abad ke-20 ini ditandai dengan adanya banyaknya kemajuan teknologi yang canggih, dan spesialisasi ilmu itu semakin tajam dan semakin mendalam. Jadi spesialisasi ilmu itu lebih menonjol pada abad kontemporer. Kemudian pada abad kontemporer ini ilmuwan-ilmuwan fisikawan itu lebih menonjol, di mana fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa periode kontemporer. Seperti bermunculannya salah satu ilmuwan pada abad kontemporer ini yang terkenal, yang terdapat dalam jurnal, yakni Albert Einstein. Dan pada masa periode kontemporer ini, teknologi komunikasi dan informasi pun menjadi salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa periode kontemporer. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai salah satu review jurnal oleh Abdul Karim, salah satu mahasiswa IAIN Kudus. Atas segala kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.